Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, ya, di pertemuan pagi hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah kita sebagai hambanya, lalu diberikan rahmat Allah yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut pembahasan kitab Adabul Mufrad, ya, yang setiap pertemuan, ya, Anda selalu ingatkan atau selalu ulangi bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dirangkai atau disusun oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, ya, yang berisikan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak Islamiyah. Bagaimana kita seorang Muslim, ya, yang meneladani teladan kita yang utama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau. Nah, maka dari itu kita lanjut, ya, ke pembahasan ketika seorang hamba sahaya atau seorang karyawan, asisten rumah tangga atau yang biasanya kedudukannya di bawah kita, ya, secara struktural, ya, para jamaah sekalian, memberikan kita nasihat. Ya, terkadang mohon maaf, ya, para jamaah sekalian, ketika kita melihat seseorang yang secara struktural di dunia ini, ya, lebih di bawah kita, ya, atau di bawah kita, ya, secara struktural, ya, menasihati kita atau memberikan kita suatu masukan, kadang kita enggan, ya, atau gengsi, ya, atau bahkan beberapa dari umat manusia itu merasa takabur, ya, merasa sombong, ya, karena kedudukannya di bawah kita. Buat apa dia berbicara yang seakan-akan kita nggak tahu? Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Nah, maka Rasulullah SAW menyinggung dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-abdu, ya, idza nasaha sayyidahu wa ahsana ibadata. Ketika seorang hamba, ya, atau seorang karyawan, ya, seorang yang kedudukannya di bawah kita, ya, idza nasaha sayyidahu, ya, ketika menasehati tuannya, ya, atau atasannya, wa ahsana ibadah, ya, dan baik dalam beribadah kepada Tuhannya, ya, kana lahu ajruhu marratain, maka, ya, seorang hamba saya itu, ya, atau seseorang yang kedudukan di bawah kita mendapat dua sisi pahala. Nah, ini banyak para ahli hadis, ya, uh, beberapa para ahli hadis itu kurang menjelaskan bahwa yang maksud dari dua sisi pahala ini adalah bagaimana seseorang ini mendapat dua pintu dari pahala yang akan dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa kita ketahui, ya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya, memberitahukan setiap hamba itu, ya, atau setiap perbuatan baik dari hambanya, ya, akan dilipat gandakan 10 kali. Ya. Dan setiap 10 cabang dari, ya, pahalanya itu akan dilipatkan ganda lagi. Nah, maka ini mendapatkan dua pintu itu untuk dilipat gandakan. Ya. Yang awalnya 10 dilipat gandakan, ini menjadi dua pintu, jadi 10 dan 10, ya, minimal 20. Nah, Masya Allah, ya. Inilah keutamaan seorang hamba sahaya yang mempunyai ilmu untuk menasihati tuannya, atau seorang, ya, karyawan yang menasihati, ya, atasannya, ya, seorang asisten rumah tangga menasihati tuan rumahnya. Inilah keutamaan dalam Islam, ya. Nasihat itu bukan dari atas ke bawah, ya. Bukan selalu dari atas ke bawah. Yang dimaksud atas ke bawah itu kedudukannya, ya, para jamaah sekalian. Namun barang siapa yang punya ilmu, walau biaya, ya, kata Rasulullah SAW, baligu anni walau biayatin, sampaikanlah dariku, ya, yaitu ilmu yang aku berikan kepada kalian, walau biayat, walaupun tentang satu ayat saja. Hmm. Maka itulah, ya, nah, Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan antara hamba saja, antara pedagang, antara, ya, pembesar-pembesar kafilah, ya, atau pembesar-pembesar kaumnya, ya, atau bahkan raja-raja, ya, tidak membedakan Rasulullah SAW. Yang membedakan adalah ilmu dan iman. Kita lanjut ke hadis 203, ya, dari sahabat Amir
Asy-Sya'bi, ya, nah, beliau berkata kepada Amr, ya, wahai Abu Amr, sesungguhnya kami, ya, para sahabat berbincang, ya, atau kami berdiskusi tentang seseorang yang merdeka, ya, yang memerdekakan Ummu Walad, ya. Nah, seorang, ya, hamba saya perempuan yang melahirkan anaknya. Lalu dia mengawininya. Ya. Itu artinya, ya, seorang hamba saya yang baru merdeka kemudian menikah. Nah, maka ia seperti menunggang unta yang gemuk. Ya. Maksudnya, ya, seakan-akan hamba saya ini, ya, mengambil keuntungan karena baru merdeka, ya, kemudian mengambil keuntungan untuk mengambil harta lelakinya atau, ya, calon tunangannya. Nah, maka Amir, ya, Asy-Sya'bi berkata, ya, telah mengabarkan kepadaku dari sahabat Abu Burdah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ya, ada 3 macam orang yang mendapatkan 2 pahala. Nah, 2 pintu pahala pada amalannya. Apa saja? Ya, yang pertama seorang ahlul kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku. Yang dimaksud adalah, ya, orang-orang ahlul kitab yang dahulu memegang teguh, ya, terhadap, ya, syariatnya Nabi Isa, ya, syariat syariat murninya Nasrani. Kemudian setelah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepadaku, kemudian masuk Islam. Itu yang pertama, ya. Nah, dia mendapat pintu pahala, ya, karena mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian, ya, melanjutkan keimanannya kepada, ya, Nabi Muhammad dan syariat Islam. Kemudian yang kedua, ya, seorang hamba sahaya, ya, seseorang budak yang memenuhi hak-hak tuannya. Nah, Tuhannya dan juga hak-hak pemiliknya. Nah, apa yang dimaksud? Ya. Nah, yang dimaksud adalah, ya, yaitu hamba sahaya yang beriman, ya. Nah, yang beriman kepada Allah, ya, dan juga memegang teguh syariat Islam. Dan yang kedua adalah, ya, patuh kepada tuannya atau pemiliknya, ya. Patuh atas, ya, yang diperintahkan, yang ditugaskan. Karena, ya, perintah dari tuannya adalah kewajiban bagi, budaknya atau hamba saya, dan itu hak bagi tuannya untuk dipenuhi. Ya. Yang ketiga, ya, seorang hamba saya wanita lalu dia menggaulinya, ya, mendidiknya dan dengan sebaik-baik pendidikan, ya. Yaitu tuan yang, ya, menyayangi hamba saya wanitanya, kemudian ya, diajari pendidikan, ya. Sehingga ini sebagai seorang ibu, ya. Karena nanti ketika melahirkan seorang anak, ya, hamba saya ini mempunyai ilmu untuk mendidik anaknya. Ya. Hmm. Maka, ya, ya, 3 jenis orang ini, ya, atau 3 pembagian ini adalah orang-orang yang mendapatkan 2 sisi pintu pahala. Ya. Yang pertama adalah ahlul kitab yang meneruskan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua hamba sahaya yang beriman kepada Allah, memegang teguh syariat Islam, kemudian memenuhi kewajibannya, ya, tentang hak-hak tuannya. Yang ketiga adalah seorang yang mendidik hamba saya wanita, kemudian menggaulinya, ya, kemudian mendidiknya dengan pendidikan yang baik juga. Sebaik-baiknya pendidikan, ya. Maksudnya diajarkan. Karena pada zaman Jazirah Arab, ya, pada zaman dahulu, ya, tidak semua orang itu bakat bisa baca dan tulis. Nah, hanya segelintir, ya, kaum atau hanya di beberapa kaum saja yang memang punya keahlian untuk baca dan tulis, ya. Apalagi kaum-kaum yang banyak pedagangnya, karena mereka harus, ya, bisa menulis untuk surat-surat, ya, kepada budak-budak mereka yang diutus untuk berdagang di sini, atau mengambil barang dagangan. Maka di sini sahabat Amir menanggapi, berkata, aku telah memberikan dia kepadamu, ya, tanpa sesuatu, dan tampaknya dia telah pergi ke Madinah, ya. Yaitu, ya, hamba sahaya yang, ya, ia merdekakan, ya, yaitu Ummu Walad, yang akhirnya ia pergi ke Madinah. Nah,
Nah, akhirnya inilah ya keutamaan ya dari sahabat Amir yang mendidik seorang hamba saya perempuan, ya, kemudian dia bebaskan, akhirnya ya hamba saya perempuan ini menjadi merdeka dan juga ya menikah, kemudian pindahlah hamba saya ini ke Madinah seperti mempunyai kehidupan yang layak, bukan seperti seorang budak lagi. Kita tahu ya para jamaah sekalian, memerdekakan budak itu adalah salah satu amalan yang bahkan bisa menandingi amalan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Apalagi ya kita mendidiknya, ya. Nah, kemudian lahirlah ya seorang anak dari hamba saya perempuan ini, ya. Jangan ya kita sudah membekali kepada hamba saya perempuan ini, ya budak perempuan ini dengan suatu pendidikan yang baik, maka insya Allah ya pahalanya sangat besar, kemudian dibagi menjadi dua pintu, ya. Yang dua pintu ini bisa bercabang, kemudian digandakan lagi pahala-pahalanya. Dan juga ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah. Amalan yang pahalanya akan terus menerus mengalir ya kepada yang memberikan ilmu itu bahkan setelah wafat. Nah, inilah seorang keutamaan ya sebagai pemberi ilmu ya, atau penyalur ilmu yang akan mendapatkan dua sisi pahala ya ketika melakukan tiga amalan tersebut ya, dari tiga jenis ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ya, masih hadis yang diriwayatkan sama ya dari sahabat Abu Burdah, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, seorang hamba sahaya yang baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat ya akan perintah tuannya, nah, dan menasihati tuannya ketika melakukan suatu kesalahan, maka ia mendapat dua pintu pahala. Yang setiap pintu pahala akan dilipat gandakan 10 atau dilipat lebih bahkan. Nah, itulah ya keutamaan ya. Jadi ilmu itu bukan antara ya yang tadi Ana sebutkan ya. Ana singgung bahwa ilmu itu ya bukan antara tuan atau antara budak, bukan. Ilmu itu ya barang siapa yang memiliki ilmu ya walaupun sedikit, walaupun satu ayat, dia berhak untuk menyalurkannya. Seperti di hadis 205 yang akan kita lanjutkan dari sahabat Abu Burdah kembali ya. Rasulullah SAW bersabda ya bahwasanya ayahnya dari Abu Burdah yang mendengarkan sabda Rasulullah ya, seorang hamba saya akan mendapatkan dua pintu pahala. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara ia melaksanakan hak-hak Tuhannya atau melakukan syariat-syariat Islam, ya, ya, takut kepada Allah, ya, selalu merasakan muraqabatullah, ya. Muraqabatullah itu pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kedua, memenuhi hak-hak Tuhan, ya. Itu karena kewajibannya, ya. Jadi hak-hak tuannya ya, yang ditugaskan kepada dia adalah kewajiban bagi seorang hamba sahaya. Maka ia akan mendapatkan dua pintu pahala yang akan bisa dilipat gandakan. Nah, kita lanjut. Bagaimana seorang hamba sahaya juga bisa menjadi seorang pemimpin? Nah, padahal dia bukan seorang yang merdeka. Ya, ya, bahkan ya ulama pada zaman dahulu berbeda pendapat. Ya, apakah seorang hamba itu layak menjadi imam? Imam dalam sholat yang dimaksud ya. Karena kondisi dia pun ya tidak diketahui atau sudah kita bisa pastikan dia seseorang yang dimiliki oleh orang lain, yaitu tidak merdeka. Bagaimana dia menjadi seorang imam? Nah, maka di sini disinggung oleh Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Umar, ya, ia mendengar sabdanya Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap dari kalian itu adalah seorang pemimpin bagi diri kalian. Nah, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas bawahannya. Ya. Nah, dalam bentuk apapun. Nah, kalau bawahannya melakukan suatu kesalahan,
ya, karena dia tidak mengetahuinya, ya, atau karena atasannya tidak memberitahukan jangan jelas apa yang harus dia lakukan atau dengan tugasnya, maka atasannya harus bertanggung jawab. Hmm. Fal imamul ladzi 'alan nas, maka seorang penguasa al-imam yang memiliki kekuasaan, ya, atas orang lain, ya, ya, atau menguasai suatu wilayah atau suatu kaum, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia, ya, adalah seorang pemimpin dan ia harus bertanggung jawab atas apa yang segala ia pimpin atau dia bawahi, ya, di bawahnya. Ya, seperti kalau zaman di Jazirah Arab zaman dahulu, ya, seorang pemimpin atau pembesar kabilah, ya, nah, itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kaumnya. Nah, maka kalau ada pertanyaan, ya, para jamaah sekalian, kenapa, ya, Umayyah, ya, kemudian Abu Jahal, ya, Abu Lahab itu sangat murka, ya, ketika ada, dari salah satu kabilahnya, ya, yaitu kaum Quraisy, ada yang masuk Islam karena, ya, mereka merasa, oh, kabilah ini harus, ya, kaum Quraisy ini harus kita pegang. Ini harus, ini tanggung jawabnya kita. Maka itulah, ya, bentuk dari tanggung jawabnya. Masya Allah, dari pembesar-pembesar, ya, Quraisy pun alhamdulillah beberapa dari mereka akhirnya masuk Islam. Dan yang terakhir adalah Umayyah bin Khalaf, ya. Kita lanjut, ya. Nah, dan, ya, warajulun, ya, warajul ra'in ala ahli baiti, dan seorang suami, seorang lelaki, ya, itu seorang adalah, mempunyai tanggung jawab atau seorang pemimpin, ya, atas rumah tangganya. Nah, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia harus bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, maka, ya, nah, ini kita sedikit membahas, ya, bahwa, ya, sekarang banyak, ya, demo-demo tentang penyetaraan gender, ya. Nah, bahwasannya wanita itu setara dengan lelaki dalam segala hal. Nah, makanya dibantah. Yang bantah bukan kita. Yang bantah, ya, bukan hanya orang-orang ahli, ya, pada zaman sekarang, ya, namun dari zaman Rasulullah SAW diutus, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, ya, seorang lelaki itu adalah harus menjadi pemimpin bagi keluarganya, bertanggung jawab, ya. Nah, ketika seorang istri kurang berilmu, ya, atau seorang istri melakukan kesalahan, lelaki harus bertanggung jawab. Yang pertama yang harus, ya, membimbing seorang istri adalah seorang suami. Nah, yang pertama menjadi tanggung jawab ketika seorang anak melakukan kesalahan adalah ayahnya. Nah, itu sudah kodrat, fitrahnya manusia. Nah, maka inilah, ya, harus kita, nah, imani, ya, harus kita pegang, ya, bagi para suami, para laki, ya, kelak ia akan bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, maka sebelum bertanggung jawab atas keluarganya, ya, dia harus bisa bertanggung jawab atas segala perbuatan. Jangan sampai, ya, dia menjadi seorang kepala keluarga, namun atas perbuatan dia sendiri aja tidak bisa bertanggung jawab. Maka mulailah, ya, muhasabah, itu introspeksi dari diri sendiri. Baru kita bisa membimbing keluarga. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang perempuan, ya, nah, seorang perempuan, ya, di sini hamba saya, ya, nah, eh, terjemahnya terpotong seperti ini. Ya, di sini Anda terjemahkan pribadi, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha. Nah, dan seorang perempuan, ya, ia adalah pemimpin. Atas apa? Atas ahli baiti zaujiha. Ya, atas, ya, keluarga, ya, keluarga dari lelakinya. Jadi sahabat-sahabat, maaf, kerabat-kerabat dari suaminya, ya, itu termasuk dari, ya, tanggung jawabnya. Ketika ada yang lebih kecil, ya, punya keponakan, ya, inilah Islam, mempererat tali kesaudaraan, ya. Nah,
dalam masalah tanggung jawab, dalam masalah pendidikan. Ya. Syariat semuanya mengayominya. Maka Islam ini tidak ada kecacatan. Kalau bilang Islam ini kurang sempurna atau masih ada yang cacat, ya, berarti pemikirannya yang ya kurang luas dan kurang tercapai. Wawaladihi dan kepada anak-anak saudara dari suaminya. Nah, makanya kesan seorang nenek ya kadang atau seorang ibu itu berbeda ya. Maka itulah ya firasatul mukmin ya. Firasatnya seorang mukmin ya apalagi seorang ibu yang beriman ya. Nah, dia mempunyai firasat kepada anak-anaknya, keponakannya ya. Itu berbeda. Nah, maka tidak salah ya. Ini berkaitan tentang ya bagaimana surga itu ya benar-benar seperti di telapaknya ibu. Nah, bahkan di hadis-hadis yang kita sudah sampaikan di awal-awal kitab, ya ada bermufrad bahwasannya keutamaan bagi seseorang berbakti itu kepada ibu dahulu, bahkan 3 kali lipat kepada seorang ayah. Karena benar-benar seorang ibu itu ya, nah, para jamaah sekalian benar-benar berjuangnya berbeda. Mungkin kita bisa lihat ya, dari melahirkan, mendidik anak, mengajari seorang anak ya kepada anak-anak itu kasih sayang. Nah, di sisi lain harus menyeimbangkan dengan ya akademisi atau materi-materi yang diberikan. Inilah ya keutamaan seorang ibu. Nah, wahia mas'ulatun anhum. Nah, dan juga ya bertanggung jawab atas ya, kerabat-kerabat dari suaminya, ya bahkan kepada keponakannya, beri kepada anak-anak. Ya. Wa abdur rojul, ya dan seorang hamba, ya hamba sahaya, ya, ro'in ala mali sayyidihi. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atau penanggung jawab ya bagi harta-harta tuannya. Ya. Nah, jadi biasanya kalau tuannya seorang pedagang, jadi seakan-akan hambanya ini asisten atau yang mengurusi keuangannya. Nah, pokoknya tuannya cuma mau tahu ya uang saya bersihnya berapa, pisahkan. Ya. Menyisihkanlah buat modal kita berdagang, ya, buat logistik, ya. Nah, buat nanti uang di perjalanan dan lain-lain. Ya, tuannya tidak mau tahu, makanya mengurus ini bisa hambanya atau biasanya pemimpinnya atau tuannya ini sudah mengurus kemudian ya hamba sayanya atau budaknya ini ya diminta tolong untuk menjaga harta dari tuannya. Nah, inilah ya Islam ya. Nah, seorang hamba saya pun ya, dituntut atas tanggung jawab ya, tanggung jawab atas tuannya juga, ya kan? Nah, Allah fakullukum roin. Ya. Ketahuilah bahwa setiap kalian itu seorang pemimpin, seseorang yang bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Ya. Dan setiap kalian itu bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Paling dekat apa, oh? Kita itu memimpin, mendidik, bertanggung jawab atas titipannya Allah. Apa itu? Jasadnya kita, ya, ruhnya kita. Segala yang kita miliki sekarang, apapun sekecil apapun ya, bahkan di ujung kuku kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mempertanggungjawabkan nanti di akhiratnya Allah, ya. Seperti surat At-Takatsur ayat 8, ya. Summalatus alunna, ya. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan mempertanyakan. Kalian ini akan dipertanyakan, sesungguhnya akan dipertanyakan oleh Allah, ya. Yauma idzin, ketika hari itu, hari yang akan datang, itu hari ya hisab, yaumul hisab, ya anin naim, ya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh hamba. Itu semuanya akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Bukan hanya antara kita kepada orang lain, ya bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain, bukan hanya itu, bukan hanya ibadah kepada Allah, bahkan kepada diri kita yang harus kita jaga dari tubuh kita itu akan dipertanyakan. Inilah ya,
seorang hamba pun bisa menjadi seorang pemimpin bagi diri dia. Ya. Dia bertanggung jawab atas ya apa yang diamanahkan dari tuannya. Ya, seperti kita bekerja pada zaman ini. Bagaimana kita bekerja itu harus amanah. Ya, kita punya sense of belonging, ya. Rasa tanggung jawab kepemilikan atas apa yang kita amanahkan dari atasan kita, dari perusahaan kita, dari apa yang kita kerja. Itu bentuk amanah. Akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun amanah yang kita diberikan. Yang kita pegang. Nah, inilah ya seorang muslim yang memegang janjinya, ya, yang terus-menerus memegang teguh keamanahan. Itulah yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hamba. Nah, kita lanjut ke hadis 207 dari sahabat Abu Hurairah, ya. Dia berkata, ya, kalau sahabi, ya, seorang hamba saya apabila taat kepada tuannya, ya, kepada pemiliknya, berarti secara nggak langsung dia taat kepada Tuhan. Dan apabila ia ingkar kepada tuannya, kepada pemiliknya, berarti dia ingkar juga atau durhaka juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud? Ya, barang siapa yang taat, yaitu memegang amanah dari tuannya, berarti dia ya benar-benar ya, mendekatkan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak memegang teguh keamanahannya, ya, itu tidak amanah dalam apa yang dipercayakan oleh tuannya atau dari pekerjaannya, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauh juga. Nah, inilah ya bagaimana kita memegang suatu amanah, suatu kewajiban bagi seorang muslim. Ya. Ya, kita berinteraksi, hablum minan nas. Yang pertama kita pegang adalah aman. Maka kejujuran itu, ya, itu adalah fitrah yang harus kita pegang. Kok bisa fitrah? Ketika kita baru dilahirkan, kita akan ya cenderung jujur dalam ucapan kita. Kemudian kita mengetahui pelajaran, ilmu yang lain. Kita mendapatkan suatu dampak yang kurang baik dalam kehidupan kita, ya, maka itu mulailah kita bisa menutupi atau membohongi. Ya, nah, kejujuran kita mulai memudar. Maka itulah yang harus kita pegang. Kejujuran dalam bentuk apapun. Ya. Nah, sampai hadis 207, para jamaah sekalian, ada ingin ditanyakan? Ya, tentang bagaimana kita menyikapi ya hamba sahaya, bagaimana seorang hamba sahaya atau ya kita yang posisinya secara struktural di bawah ya, orang-orang lain, ya, atau kita ya punya pemimpin, kita harus bersikap amanah, kita juga harus menyalurkan atau menasihati ya atasan kita ketika ia berperilaku salah atau ada sesuatu kesalahan, hendaknya kita ya menasihati atau menegur. Yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, siapa yang suka menjadi hamba? Apa ini maksud? Nah, maksudnya ya perilaku dari hamba saya yang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa aja perilakunya? Nah, mari kita bahas dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, seorang hamba sahaya yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memenuhi hak-haknya Allah, itu syariat Islamnya dipenuhi, kewajibannya, amal solehnya dijaga, dan juga hak-hak kepada tuannya, maka ia mendapatkan dua pintu pahala. Ini seperti kita bahas ya, pada hadis-hadis 202 sampai 204. Ya. Kemudian ya, ditambah lagi oleh kaul sahabi, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Ya, demi jiwa Abu Hurairah yang berada di tangannya, yaitu tangan roknya, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahi nafsi biadihi. Wa nafsi biadi Rabbi. Yaitu jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak karena keutamaan jihad di jalan Allah, juga haji dan berbakti kepada ibuku. Jadi ini keutamaan yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah amalan yang paling besar keutamaannya dalam Islam. Niscaya aku senang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menjadi seorang hamba. Nah, jadi seorang hamba itu keutamaannya besar. Ya, namun ya tidak bisa ya ketika seorang hamba itu ya masih terbelenggu. Ya, maka untuk jihad di jalan Allah mulai sulit. Mau berhaji pun dia masih punya tanggung jawab kepada tuannya. Berbakti kepada ibunya ya belum tentu bisa ya, karena ya, terbelenggu kepada tuan. Maka inilah ya bahkan seorang hamba saya pun bisa mendapatkan keutamaan yang lebih. Ya. Seperti Abu Hurairah pun ketika mendengar suatu keutamaan menjadi seorang hamba saya, ia pun bahkan ingin menjadi seorang hamba. Ketika ia diwafatkan. Begitu besar ya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Janganlah mengatakan hambaku. Ini bagi Tuhan ya. Janganlah kalian mengatakan budakku. Itu suatu yang kasar. Ya. Bawahanku. Ya. Bahkan dalam berucap pun dalam Islam ada adab. Begitu sempurna Islam ya. Para jamaah sekalian. Ketika kita berucap pun, memanggil pun, itu ada adab. Dari sahabat Abu Al-A'la ya. Nah, dari ayahnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengatakan ya kepada hambanya, kepada budaknya, ya budakku, ya hambaku, karena setiap kalian adalah hambanya Allah. Dan setiap wanita, ya, kalian juga hambanya Allah. Ya tidak pantas kalian itu menjadikan kalian tuan dari hamba-hambanya Allah ini. Tidak. Karena itu sama di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hendaklah kalian mengatakan anakku, ya, khodim, ya, khodim itu asisten ya, atau pembantu ya. Nah, ya waladi, ya khodimi itu lebih pantas. Ya. Inilah dalam berucap pun ya, Islam mengatur adab-adab. Ya. Jangan sampai kalian mengatakan hambaku, budak. Ya. Itu bukan suatu hal yang pantas. Karena kan kalian adalah ya seorang Rabb. Padahal kalian ini adalah hambanya Allah juga. Maka kalian tidak pantas mengatakan hal tersebut kepada budak-budak kalian. Nah, pertanyaannya sekarang kebalikan para jamaah sekalian. Apakah boleh seorang hamba mengatakan kepada pemiliknya, ya Tuanku, ya, ya Maliki, ya Sayyidi, apakah itu boleh? Maka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan tentang sabdanya Rasulullah SAW, ya, nah, ini masih dengan hadis yang sama, ya, janganlah di antara kalian kepada hamba saya mengatakan budakku, hamba, karena setiap kalian adalah, ya, nah, jangan pula seseorang dari hamba saya mengatakan kepada tuannya, wahai tuanku, ya, nah, Tuhanku, ya, ini suatu yang berlebihan. Ya. Hendaklah ia mengatakan, ya, nah, mudaku, ya, pemudiku, ini bagi tuannya ya, mengatakan kepada budaknya, ya, nah, ya waladi ya, kalau dalam bahasanya waladi itu lebih pantas ya, dari tuan kepada hambanya, dan juga dari hambanya kepada tuannya, ya. Hendaklah kalian mengatakan tuanku saja, ya sayyidi. Jangan sampai ada kata Rob di antara manusia. Ya, ya Robbi ya. Karena Rob itu hanya Allah. Jangan kalian pakai kepada manusia. Nah, walaupun itu tuannya kalian. Sesungguhnya kalian semua ya, adalah hamba sahaya dari ya, dan hamba saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan itu semuanya hambanya Allah. Ya. Dan Tuhan ya,
Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-A'la wal Hakim. Yang maha tinggi lagi maha luhur. Ya. Atau maha bijak. Lagi tentang adab kita, ya, mengucapkan atau memanggil antara hamba dan juga kepada tuannya atau tuan kepada hambanya. Nah, kita lanjut ke hadis 211, ya. Di sini, ya, dari sahabat Mutarrif, ia berkata, telah berkata ayahku, aku berangkat, ya. Ini suatu kisah, ya. Ketika ayahnya berangkat bersama utusan Bani Amir, ya, untuk menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, nah, engkau adalah penghuluku. Beliau bersabda, Sayyid, ya, Tuhan itu hanya kepada Allah. Mereka berkata, semoga, ya, dia menambah pada kami keutamaan dan umur yang panjang. Jadi Bani Amir ini berdoa kepada, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipanjangkan umur-umur kaum mereka dan diberi keutamaan. Yang awalnya mereka itu, ya, melihat Rasulullah SAW itu sebagai, ya, sebagai tuannya mereka. Maka Rasulullah SAW, ya, mengajari mereka bahwa Tuhan kalian itu yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, katakan dengan perkataanmu dan janganlah tergoda oleh syaitan. Nah, janganlah kalian karena hawa nafsu kalian atau karena kalian itu ingin dipandang Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang beriman, sehingga kalian berdoa di hadapanku seperti orang-orang yang beriman. Maka doalah kalian seperti yang kalian inginkan. Jangan karena kalian berdoa dengan ucapan tersebut karena godaan syaitan, yaitu untuk mencari pandanganku, untuk riya kepada. Maka inilah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tahu niat, ya, Bani Amir ini, ya, untuk mencari pandangannya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menasihati, ya, untuk berdoa untuk diri sendiri. Ya. Jangan mencari untuk riya, untuk mencari pandangannya Rasulullah SAW. Carilah ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dan janganlah kalian tergoda oleh bisikan atau was-was syaitan. Inilah yang bisa kita bahas dari bab, ya, keutamaan seorang hamba sahaya. Sudah banyak bab yang kita bahas dari kitab Adabul Mufrad, ya, dari berbakti kepada kedua orang tua, ya, menyayangi kerabat-kerabatnya, ya, kerabat-kerabat kita, ya, beradab, ya, kepada tetangga, ya, kemudian, ya, menyantuni anak yatim, ya, sebagai, ya, jalan pintas menuju surga, ya. Kemudian kita masuk ke hamba sahaya. Dari bab yang telah kita bahas, para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin disampaikan? Insya Allah kalau tidak ada, ya, kita lanjut ke bab selanjutnya. Itu bab seorang suami adalah pemimpin bagi keluarga. Nah, ini berkaitan dengan hadis yang telah kita bahas, ya. Kulukum ra'in. Ya. Setiap dari kalian itu adalah seorang pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyat. Dan kalian itu bertanggung jawab atas segala apa yang kalian pimpin, apa yang kalian, ya, bawahi. Nah, seorang penguasa, ya, ar-ra'in nas, pemimpin bagi manusia adalah, ya, tanggung jawabnya kepada seluruh bawahan, kepada seluruh yang ia wewenangi, kepada seluruh rakyatnya. Jadi bukan cuma, ya, bukan hanya jabatan. Nah, ini kita berbicara atas tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian seorang suami adalah pemimpin, ya, ra'in bagi keluarganya. Wa iya wa huwa mas'ulun an
ra'iyati. Dan ia bertanggung jawab atas keluarganya juga. Ya. Dan tadi kita bahas, kalau keluarganya melakukan suatu kesalahan atau keliruan, maka seorang suami, ya, atau seorang ayah, ya, dalam suatu rumah tangga bertanggung jawab atas istri dan juga anak-anaknya. Nah, dan seorang istri, ya, adalah pemimpin di rumah suaminya. Ya. Nah, ini yang berkata Rasulullah SAW. Ya. Bahwasanya seorang suami adalah tanggung jawab atas, ya, keluarganya, dan seorang istri tanggung jawab atas, ya, rumahnya, ya, rumah suaminya. Ya. Nah, ketika seorang suami mencari nafkah, maka seorang istri, ya, harus mengurus masalah rumah tangga. Nah, dan ia bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin, apa yang ia pegang amanah ini, mengurus rumah, ya, mengurus anak-anaknya, ya, menyiapkan, ya, kebutuhan keluarga, kebutuhan suaminya. Nah, dan ketahuilah bahwa setiap kalian dari diri kita adalah pemimpin, ya, dari segala bentuk tanggung jawab yang kita amanahkan. Terus apa yang dipimpin oleh kita, ya, yaitu pemimpin bagi diri kita, seorang suami bagi keluarganya, ya, seorang pemimpin kepada rakyatnya, ya, seorang istri kepada rumah tangganya. Itu adalah tanggung jawab kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Ya. Jika datanglah hari hisab, ya, perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut, ya, ke hadis, ya, dari sahabat Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits. Ya, ini qaul sahabi, dia berkata, kami telah mendatangi Rasulullah SAW di waktu kami masih muda. Dan hubungan antara kami lumayan dekat, yaitu hubungan kepada kabilahnya, Al-Huwairits. Nah, kami tinggal bersama beliau selama 20 malam, ya, sekitar 3 minggu berarti, ya. Beliau mengira bahwa kami, ya, sudah, ya, ingin bertemu, ya, keluarga kami. Ya, jika kami sudah merasa jenuh atau bosan di kediamannya Rasulullah SAW. Lalu beliau menanyakan tentang keluarga yang kami tinggalkan, bagaimana keadaannya mereka. Apakah kalian tidak ingin bertemu keluarga kalian lagi, ya? Atau ingin pulangkah kalian? Kami pun memberitahunya, ya, dengan sikap lemah dan lembut. Ya. Beliau bersabda kepada kami, ya. Nah, jadi telah berbincang, ya, dari kabilah Al-Huwairits bersama Rasulullah SAW tentang, ya, keluarga yang ditinggalkan oleh, ya, beberapa Bani Al-Huwairits. Maka Rasulullah SAW, ya, berkata, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum wa sallu. Ajarilah mereka, didiklah keluarga kalian, dan perintahkan, ya, kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Ya. Amar bin ma'ruf, ya. Amar bin ma'ruf. Wasallu. Nah, dan sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli. Dan ajarkanlah keluarga kalian sholat seperti kalian melihat aku sholat. Jangan ditambahkan, jangan dikurang-kurangi. Ya. Fa'idha hadratus sholatu, ya, apabila telah datang waktu sholat, fal yu'adzin lakum, maka azanlah di antara kalian, atau kumandangkanlah di antara kalian azan, ya. Wali ammakum akbarukum, dan jadikanlah yang tertua di antara kalian sebagai imam. Jadi inilah, ya, para imam, ya, ulama itu berbeda pendapat, ya, para jamaah sekalian tentang keutamaan menjadi imam. Nah, seperti mazhab Imam Syafi'i yang mereka berpendapat bahwa yang paling pantas, ya, menjadi imam adalah yang paling tua di antara kabilahnya. Bahwasanya, ya, kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya,
Nah, orang yang paling pantas menjadi imam, ya, aqrabukum li kitabillah, ya, orang yang paling dekat dengan kitabnya Allah. Nah, siapa itu yang orang paling dekat dengan kitabnya Allah? Nah, maka beberapa hadis itu mendukung tentang ya aqrabukum li kitabillah. Ada yang bilang orang yang paling berilmu. Ya. Nah, seperti pendapatnya ya Imam bin ya mazhabnya Hambali. Jadi orang yang paling pantas untuk menjadi imam adalah orang yang paling berilmu. Namun di mazhab Imam Syafi'i yang paling pantas untuk menjadi imam adalah yang tertua. Nah, kemudian Imam Malik ya menambahkan bahwasanya yang paling pantas menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya. Nah, yang bacaan Qurannya paling bagus maka ia yang pantas menjadi imam. Nah, kemudian yang terakhir adalah mazhabnya Imam Hanafi yang sama dengan Imam Hambali ya. Nah, mazhabnya Hambali yaitu orang yang paling dekat dengan ilmunya Al-Quran, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setiap pendapat ada dalilnya. Hmm, maka itulah ya harus kita bisa tolerir. Nah, ikhtilaf inilah yang bisa kita tolerir. Kalau ditanyakan siapa yang paling pantas menjadi imam, nah, maka tergantung ya lingkungan. Nah, kalau lingkungannya banyak orang yang kurang berilmu, maka jadikanlah seorang imam yang paling berilmu. Ya. Namun kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kental atas tali persaudaraan atau kesinggungan sosialnya tinggi, maka jadikanlah imam ya, di kaum mereka itu yang paling tua atau tetua di pembesar ya, pembesar di antara kaum-kaumnya, di antara orang-orang di kaumnya. Nah, maka itulah ya, bagaimana kita harus menjadikan syariat Islam ini ya, nah, jadi suatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu kembali kepada kita mempraktekkan syariat Islam. Ya. Jadi Islam itu bukan agama yang saklek. Ya. Oh, tidak bisa dalilnya seperti ini, seperti itu. Bagaimana cara kita mempraktekkan dalil yang kita punya, kemudian kita praktekkan kepada masyarakat dengan cara yang tepat. Maka inilah ya, nah, yang dimaksud dari sini adalah Rasulullah SAW menyinggung ya, lelaki pada kaumnya Al-Huwairid yang meninggalkan keluarganya. Ya. Maka setelah kalian kembali, ajarilah ke keluarga-keluarga bagaimana sholat, bagaimana ilmu-ilmu agama, ya menasihati akan kebaikan. Dan di akhir Rasulullah SAW menasihati untuk adzan ketika sudah masuk waktu sholat. Ini syariatnya Islam. Ya. Azan lah. Karena ini fardu kifayah. Dan jadikanlah yang tertua di antara kalian agar menjadi imam. Ya, karena pada zaman dahulu ya di kabilah-kabilah Arab itu, ya mereka itu sangat kental tentang kedudukan di kabilah-kabilah mereka. Selalu ketika ingin berperang ya, atau ingin menemui kabilah lain, selalu ditanya, siapa pembesar kalian? Ya, seperti ya kaum Quraisy ada Umayyah bin Khalaf, ya, ada Abu Sufyan, ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Inilah ya pembesar-pembesar kaum kaum kafir Quraisy. Ya. Lalu ada pamannya Rasulullah, Abdul Muthalib, ya. Nah, pembesar-pembesar kabilah Arab. Ya. Maka ketika uh, kaum, ya, salah satu kaum di Jazirah Arab yang mereka mengimani Rasulullah SAW dan masuk Islam, nah, maka jadikanlah dahulu yang tertua di antara kalian untuk menjadi imam. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui ilmu, mungkin kalian bisa menjadikan orang yang paling berilmu di antara kalian untuk menjadi imam. Ya. Inilah keutamaan dari ya, syariat Islam ya. Memandang ya, syariat Islam itu sangat memandang ya haula mereka, yaitu lingkungannya mereka. Karena tidak semua itu ya cenderung bisa menerima sampai menjadi imam, itu cenderung bisa diterima serta merta.
Tidak bisa asal orang maju ketika menjadi imam untuk sholat. Itu biasanya harus diterima dulu keilmuannya di masyarakat, kemudian ke kedudukannya. Apakah dia orang baik atau tidak di antara masyarakat. Itu dilihat. Maka Islam datang, ya jangan melihat ya fenomena ini. Insya Allah, itu sempurnanya Islam menurunkan syariat. Nah, kita lanjut ke hadis 214, nah, di mana seorang istri dan zaujah adalah pemimpin untuk rumah suami yang mengurusi atau ya yang memperhatikan rumahnya. Jika seorang suami pergi bekerja, maka seorang istrilah yang menata rumahnya, ya, mengurusi kebutuhan anak-anak. Seperti di hadis yang disampaikan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW yaqul bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin bertanggung jawab. Terus yang ia pegang amanah. Ya, seorang imam bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya, dan seorang istri bertanggung jawab atas ya kebutuhan rumah tangga. Dan seorang budak ya atau hamba saya bertanggung jawab atas harta tuan atau pemilik tuan. Ya. Aku mendengar bahwa sahabat Ibnu Umar mendengar hadis ini, dan aku menyangka bahwa Rasulullah SAW juga berkata, seorang pemimpin di dalam harta ayah. Seorang pemimpin di dalam harta ayahnya, itu sebagai anak. Seorang anak itu harus bisa menjaga ya, harta ayahnya. Ya. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Ya. Jadi hubungan sosial itu adalah suatu kewajiban juga bagi kita. Bagaimana seorang manusia itu harus bisa menjaga hablum minan nas. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tanggung jawab kita sebagai manusia itu terekat dari hubungan keluarga, amanah, kerjaan, dan segala tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, itu adalah bentuk amanah yang harus kita pegang. Kalau kita seorang muslim, pegang amanah itu. Ya. Jangan sampai kita lepas. Itulah kewajiban seorang muslim. Nah, inilah ya mungkin yang bisa kita dapatkan dari ya hadis-hadis yang berkaitan tentang adabnya Rasulullah SAW. Seperti tadi anak singgung, bab yang telah kita lalui, yang telah kita bahas, ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kalau menyayangi dan mengasihi sesama kerabat, ya, menasehati sesama kerabat, ya. Kemudian ya kita berperilaku baik dan juga ya selalu memperhatikan tetangga, ya, menyantuni anak yatim, ya, sebagai ya jalan pintas kita menuju surga. Ya, kemudian ya, kepada hamba sahaya bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita ya bersikap kepada mereka, dan juga keutamaan-keutamaan bagi hamba sahaya. Kemudian ya, kita baru masuk ke bab ya seorang suami ya, dan juga istri memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan tanggung jawab ini ya nanti kelak ya yaumil hisab akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa memegang tanggung jawab atau telah kita ya tunaikan amanah yang kita berikan oleh Allah atau oleh orang-orang yang di dunia yang kita interaksi ini, apakah amanahnya telah kita lunaskan, ya? Apakah kita sudah menunaikan suatu amanah yang benar? Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segalanya bentuk yang telah kita dapatkan adalah titipan, baik harta, jasad kita, ya, ruh kita ini adalah titipan. Maka kita jaga. Inilah amanah pertama kali ya yang kita harus jaga adalah jasad kita dahulu. Jasad bukan hanya tentang sandang, pangan, dan papan, ya. Tapi ya, kita berkaitan dengan ya tingkat sosial kita, rasa survive kita ya, kepada masyarakat, ilmu kita,
akhlak kita, kesehatan kita, semuanya jadi tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri atau amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis 214 pada jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah cukup Ustadz. Jelas ya, insya Allah yang jelas atau gamblang ya, yang Anda jelaskan. Mulai jam Dan berapa sih Ustadz kajian ini? untuk kelas Adabul Mufrad ini ya, ini dimulai jam 7 atau mungkin jam 7 kurang 5 menit, tergantung dari kesediaan dari ummahat sekalian, jamaah sekalian. Kalau misalkan sudah berkumpul, ya, biasanya Anda buka kelas itu jam 6.45. Kalau misalkan jam 6.45, ya itu sudah bisa berkumpul kita. Insya Allah kita mulai nggak masalah. Tapi biasanya Anda tunggu ya, sampai jam 7 pas, kemudian Anda mulai kelas. Insya Allah jangka waktunya maksimal ya 1 jam ya. 1 jam agar para umat sekalian tidak jenuh dan masih punya waktu untuk istirahat ya. Itu ya, insya Allah ya. Ustadz ada Murad yang sampul coklat sama biru beda ya? Nah, jadi kitab Adabul Mufrad pun itu kan kitab yang memang dicetak beberapa imam-imam zaman sekarang, ulama zaman sekarang. Dan kitab-kitab yang dicetak itu tergantung dari kitab cetakannya dari mana. Seperti yang Anda pakai, nah, ini yang terjemahkan ini dari Indonesia ini jelas ya. Diterjemahkan oleh ustadz-ustadz di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia itu yang menerjemahkannya rajin ya, itu timnya dari Ustadz Firanda. Biasanya mereka rajin untuk menerjemahkan kitab dan mereka bagus timnya Ustadz Firanda itu. Nah, namun kalau Ini kitab yang Ana ya gimana ini pensyarahnya Syekh Muhammad Lukman As-Salafi. Nah, Masya Allah, iya memang kalau kitab ada mufrad ya ya. Uh, Nu'man As-Salafi ya, Ana belum pernah dengar juga. Imam dari mana ya? Nah, karena Ana Ini takutkan rektor syarahnya itu ya. Ya Oh, gimana rektor Universitas Ibnu Taimiyah Darussalam India, Hmm, iya. Direktur Markas Reser Abdul Aziz bin Bas Darussalam India. Oh, oh iya iya. Berarti memang dari beberapa markasnya muridnya Imam bin Bas, ya, itu kan memang tersebar ya di seluruh dunia. Ya. Nah, jadi memang imam-imam bin Bas, Imam Utsaimin, ya mereka itu punya markas-markas yang sama sekarang halakohnya masih jalan. Ya, beberapa negara seperti di India, Pakistan, Yordan, Mesir, ya. Nah, namun memang belum terjamah di Asia kita ya, di Asia Tenggara. Nah, insya Allah itu bukunya bagus, boleh Umu pakai, ya. Kalau syarahnya itu, ya nanti Umu bisa lihat. Biasanya mereka itu merujuk Imam apa bin Bas. Itu mereka apa ya, mazhabnya itu rokyu banget. Rokyu itu misalnya pendapatnya kuat. Nah, makanya salah satu pendapat atau beberapa dari pendapatnya Imam bin Bas itu pendapat yang memang dilihat dari lingkungan masyarakat. Artinya apa? Pendapat mereka itu biasanya kontemporer, ya, bagus untuk lingkungan zaman sekarang, untuk seperti yang dunia lagi berkembang ini ya. Nah, maka untuk syarahnya insya Allah bagus ya. Kalau dari murid-muridnya Imam bin Bas dan Imam Muthaimin itu dua-duanya sama-sama imam yang bagus kontemporernya. Kamu bisa pakai kitabnya, terutama syarah-syarahnya boleh dibaca juga. Insya Allah, ya Allah alam itu kitab yang cukup bagus ya untuk dipakai. Ya, syukron Ustaz. Ya, afwan. Wa yakin. Jamaah sekalian, yang lain, atau umat sekalian ada yang mau ditanyakan terakhir? Kalau sekiranya tidak ada, ya mungkin kita cukupkan pertemuan pagi hari ini, yang insya Allah ilmu yang kita tempuh, ya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat ya, bagi kita semua, ya,
menjadi ya timbangan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, begitu anak tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Teman sekalian, Jazakallah jazakallah. khairan Ustaz. Khairan Ustaz. Ya, Assalamualaikum afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi